Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyajikan pembahasan mengenai EPT dan efisiensi capital market. Presentasi ini untuk memenuhi tugas paper mata kuliah Strategic Financial Management, Program Magister Manajemen, Institut Banking Nasional Jakarta. Dari kelompok 2 terdiri atas saya, Indria Wahyuni, lalu rekan saya, Rahma Humairah, dan berikutnya rekan saya, Mbak Restin Septiana. Oke, baik. Pada pertemuan ini, pembahasan pertama. Jadi, pertemuan ini kita ada 2 pembahasan mengenai, yang pertama itu mengenai alternative view of risk and return, the EPT, lalu corporate financing decisions and efficient capital market. Lalu kita mulai dari topik yang pertama. Jadi ini pembahasannya lebih ke bagaimana kita dapat memahami suatu alternatif dalam melihat investasi tersebut, suatu investasi dari sisi resiko dan tingkat pengembaliannya atau return. Dan ini menggunakan konsep metode arbitrage pricing theory. Nah, jadi mungkin kita perlu, sederhananya kita perlu dulu memahami apa sih arbitrage itu, gitu ya. Arbitrage itu seperti suatu strategi kita di dunia trading sekuritas, yang tujuannya gimana kita bisa mendapatkan profit untuk mendapatkan perbedaan harga suatu aset atau suatu investasi yang muncul di pasar market. Lalu kita lihat, lalu arbitrage pricing theory itu apa gitu kan? APT itu apa? Jadi APT itu adalah jadi bagaimana kita melihat ada dua kesempatan investasi, di mana investasi ini, di mana produk investasi ini memiliki karakteristik yang sama gitu. Namun kita tidak bisa jualnya dengan harga yang berbeda gitu. Jadi arbitrage pricing theory ini bagaimana kita melihat, melihat ada 2 kesempatan investasi yang sama untuk dengan karakteristik yang sama, namun kita tidak dapat menjualnya dengan harga yang berbeda. Jadi yang berlaku itu price-nya, harganya itu harus sama. Kenapa kita nggak bisa jualnya di harga yang berbeda? Karena kalau satu aset ini dilepas dengan harga yang rendah, jadi calon buyer nih melihat suatu aset ini dilepas dengan harga yang rendah, maka akan ada potensi aset tersebut akan dilepas dengan harga yang tinggi oleh buyer ini. Dan ini bukan praktek yang diharapkan. Jadi
arbitrage pricing teori itu bagaimana dua investasi ini yang karakteristiknya sama bisa dilepas dengan satu harga, namun tetap dengan profit yang diharapkan tetap di profit yang besar. Oke, lalu kita lihat dulu. Nah, kalau tadi kan saya sudah memberikan penjelasan mengenai definisinya dulu, lalu kita lihat ke faktor modelsnya. Faktor modelsnya itu ada announcement, surprise, and expected returns. Nah, kalau announcement itu kayak notifikasi ya, kayak notifikasi mungkin para buyer atau para pengamat dunia sekuritas sudah mengetahui nih akan ada mungkin jenis-jenis, sudah mungkin dapat memprediksi jenis produk-produk apa yang akan keluar gitu. Mungkin akan ada notifikasinya yang muncul, ada pengumuman gitu. Karena announcement ini, bagaimana cara kita bisa menghitung announcement ini? Rumusnya itu kan kita melihat expected part ditambahkan dengan surprise. Expected part itu kan nilai yang kita inginkan gitu. Jadi nilai investasi yang kita inginkan ditambahkan dengan surprise. Lalu kalau surprise itu sendiri kan, surprise ini sendiri yang bisa mempengaruhi unanticipated return of the stock. Jadi tingkat pengembalian saham yang tidak terprediksi. Jadi itu yang disebut dengan surprise, bagaimana kita bisa melihat tingkat pengembalian suatu investasi ini namun tidak terprediksi gitu oleh calon buyer. Lalu expected return itu kan tingkat pengembalian atau return yang kita harapkan gitu. Nah, expected return ini bisa dilihatnya dari tingkat pengembalian saham di pasar bursa. Nah, expected return ini itu dipengaruhi oleh, ada lagi nih dua hal yang mempengaruhi expected return, yaitu expected return dan unexpected return. Jadi tingkat pengembalian yang kita harapkan dan tingkat pengembalian yang tidak kita harapkan. Bagaimana kita bisa melihat tingkat pengembalian yang diharapkan itu bagaimana gitu. Jadi kita memprediksinya, menghitungnya dengan melihat expected part, tingkat pengembalian yang diharapkan, expected part ditambah dengan unexpected part of return. Jadi dengan melihat kemungkinan expected yang kita harapkan ditambah dengan unexpected yang tidak kita harapkan dari tingkat pengembalian itu. Kemudian saya ke 11.2. 11.2 ini kita berbicara mengenai risiko yang sistematik dan unsistematik. Apa itu risiko yang sistematik itu? Jadi risiko yang sistematik itu risiko yang dapat mempengaruhi nilai aset dalam jumlah besar. Jadi bisa mengalami peningkatan, bisa mengalami penurunan gitu. Jadi itu dapat dilihat kayak kurvanya gitu. Jadi kalau dia meningkat, kurvanya akan naik. Kalau dia akan menurun, maka derajat kurvanya semakin rendah. Kalau unsystematic risk, itu risikonya lebih spesifik atau khusus yang mempengaruhi satu aset atau sejumlah aset dalam bentuk yang kecil. Kemudian risiko yang tidak sistematik itu dapat terdiversifikasi. Lalu kalau risiko yang sistematik itu biasanya dapat dilihat
faktornya itu bisa karena ketidakpastian kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi. Nah, jadi mungkin dapat kita lihat juga kalau di textbook kan systematic risk itu simbolnya M gitu. Nah, kalau yang unsystematic itu juga ada simbolnya. Nah, tingkat risikonya itu adalah dengan menambahkan risiko sistematik ditambahin dengan risiko unsystematic. Kemudian saya ke systematic risk and beta. Nah, kalau ini itu lebih banyak ke rumus-rumus ya. Mungkin teman-teman dapat melihat langsungnya di textbook gitu. Jadi ini membahas mengenai beta koefisien, yang mana itu memberikan informasi terkait stock return to a systematic risk. Jadi pengembalian saham berbasis risiko sistematik. Lalu juga mengukur daya tanggap pengembalian sekuritas ke faktor risiko tertentu. Lalu systematic risk itu juga ada jenis-jenisnya. Lalu kita juga dapat mengidentifikasi 3 jenis risiko sistematik. Yang pertama bisa dari inflasi, bisa dari GDP growth, bisa juga dari exchange rate ya, nilai tukar. Jadi resiko yang sistematik yang bisa terprediksi atau yang bisa tersistem itu dipengaruhi, kita dapat mengidentifikasinya dari 3 poin tersebut. Oke, untuk topik selanjutnya di poin 11.4, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Restin. Kepada Mbak Restin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indria. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan mulai portofolio dan faktor model. Di sini ya, ada yang beranggapan bahwa teori keuangan modern itu memiliki fokus pada resiko sistematis seperti inflasi tadi, tingkat suku bunga, dan faktor-faktor lainnya yang mampu memengaruhi sumber beta atau sensitivitasnya tadi sebagai sumber resiko. Nah, untuk mengukur resiko sistematis ini, ada rumusnya secara sederhana, seperti tampak di layar kita semua. Ini RI, return aktualnya. Return aktual, untuk mencari return aktual itu sama dengan expected return dan unexpected return ya. Jadi ditentukan oleh 2 hal tersebut. Boleh lanjut ke slide setelahnya. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ini faktor sistematis juga selain inflasi, tingkat suku bunga, itu juga ada berupa GDP ya, atau Gross Domestic Product. Ini dapat digunakan juga model pasar atau market model yang secara rumus atau persamaannya menjadi seperti ini. Ini sebenarnya nanti akan berkaitan dengan faktor model yang selanjutnya. Boleh tolong next. Oke. Nah, ini adalah faktor model di mana return saham yang dihasilkan. Di sini kita tampak ada faktor ya. Jadi ada BEP itu adalah faktor dari sumber resiko sistematis. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya sudah mempelajari tentang teori equity dan modelnya, maka persamaan sebelum ini itu adalah fondasi dari teori equity atau arbitrage pricing teori. Nah, beta ini dia bisa mempengaruhi harga saham. Misalnya adalah kalau
biasanya kalau kita menghitung return saham gitu ya, kita menggunakan indeks harga saham gabungan. Dan IHSG kita jadikan sebagai variabel tunggal ya. Jadi IHSG ini nanti berhubungan positif terhadap GDP misalnya. Jadi kalau salah satunya naik ya, maka return suatu sekuritas di pasar saham itu juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini tadi adalah persamaan yang dinamakan sebagai market model ya, untuk di mana RM ini menyatakan sebagai return dari portofolio pasar. Di sini return sendiri memiliki 3 kumpulan portofolio ya yang dipengaruhi oleh beberapa parameter. Yang pertama adalah dari ekspektasi return itu sendiri pada setiap saham dari individunya, kemudian beta dari setiap sahamnya dikalikan faktor, dan yang ketiga adalah resiko tidak sistematis dari saham itu. Oke, nah ini ada rata-rata tertimbang ya. Jadi bentuk rumusnya seperti ini. Kurang lebih kita membacanya dari baris pertama. Baris pertama itu menunjukkan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi setiap sekuritas. Jadi di baris pertama ini expected return-nya atau untuk return aktualnya dia hanya dipengaruhi oleh expected return aja, tidak ada faktor. Sementara pada baris kedua itu rata-rata tertimbang dari beta setiap faktor. Ini beta dikalikan dengan faktor apa aja sih yang nanti yang dapat mempengaruhi harga saham tersebut. Kemudian pada baris ketiga ini adalah rata-rata tertimbang resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematif ini ada beberapa ya, jadi tergantung nanti ada berapa variabel yang digunakan. Nah, bahwa diversifikasi dari portofolio itu nanti akan bisa menghilangkan resiko tidak sistematis. Jadi return portofolio itu nanti bisa dikombinasikan dari beberapa sekuritas gitu, asalkan proporsi dari penanaman atau investasi saham atau sekuritasnya itu porsinya sama, maka diversifikasi ini nanti bisa menghilangkan resiko tidak sistematis. Tujuan dari diversifikasi ini adalah yang pastinya untuk meningkatkan keuntungan ya, jadi meminimalisir resikonya, kemudian return-nya diharapkan menjadi lebih pas. Oke, boleh tolong next. Oke, nah ini adalah hubungan linear beta dengan ekspektasi return. Kalau kita lihat pada layar itu ada grafik, itu expected return dan beta. Jadi di sini seperti disimulasikan bahwa ini ada sekuritas B, P, C, A, dan L. Jadi posisi B dia menawarkan return yang berada di bawah harga pasar, sehingga investor tentunya akan tidak tertarik begitu ya untuk membeli dari sekuritas B. Mereka cenderung akan memilih untuk bisa jadi berinvestasi pada sekuritas P dan A gitu. Jadi mengkombinasikan. Kemudian bisa kondisi seperti ini tentunya akan memaksa sekuritas B nanti untuk menurunnya dan memberikan expected return untuk investor sesuai dengan grafik di pasar efisien, begitu. Nah, proses atau perilaku arbitrasi tadi dicerminkan dalam grafik ini. Jadi investor yang mencoba untuk melihat situasi di mana sekuritas tersebut dengan resiko yang sama itu memiliki return yang berbeda. Jadi mereka akan
mencurigai beberapa sekuritas. Jadi untuk meminimalkan resiko, bahkan mungkin menghilangkannya ya, untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Oke, boleh tolong lanjut. Oke, nah untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Rahmah, silakan. Mbak Restin. Baik, selanjutnya merupakan 11.6 mengenai topik The Capital Asset Pricing Model dan The Arbitrage Pricing Theory. Nah, kita lihat sama-sama pada layar kita masing-masing ini. Yang pertama itu ada model keseimbangan. Jadi, model keseimbangan atau keseimbangan pasar merupakan keadaan di mana kuantitas dalam pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap sekuritas yang ditawarkan kepada pasar. Nah, misalnya dapat kita contohkan ada seseorang investor yang ingin menjual kepemilikan mereka oleh perusahaan yang menerbitkannya atau kepada pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai pembelian aset. Kemudian kita lihat juga di sini ada the capital asset pricing model. Untuk capital asset pricing model atau biasa kita singkat menjadi CAPM atau model penetapan harga aset model, ini dipelopori oleh Harper, Liner, dan Mosin pada tahun 1964 hingga tahun 1966. Capital atau CAPM sendiri merupakan suatu model atau cara untuk mengestimasikan nilai return suatu aset dengan cara membandingkan antara variabel return yang diterima dengan resiko yang ditanggung. Nah, apa sih tujuan dari CAPM model ini? Jadi CAPM ini memiliki tujuan yaitu dari penggunaan model untuk menentukan expected return dari aset yang beredar untuk menghitung resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Selanjutnya kita lihat pada tingkat pendapatan yang diharapkan dari suatu sekuritas untuk model CAPM ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi RT sama dengan RF ditambah beta I dikali RM dikurang RF. Di mana ini merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas I yang mengandung resiko, kemudian RF sendiri merupakan tingkat pendapatan bebas resiko, dan RM merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan dari portofolio pasar, serta beta I merupakan tolak ukur dari resiko yang tidak bisa didiversifikasi. Nah, selanjutnya, keseimbangan pasar terdapat model CAPM. Nah, dari keseimbangan pasar dalam model CAPM sendiri, di sini terdapat dua bentuk hubungan antara resiko dan juga expected return dalam investasi aset keuangan. Yang pertama ada garis pasar sekuritas atau security market line atau biasa disingkat dengan SML, merupakan kondisi seimbang portofolio yang terletak pada garis lurus hubungan antara resiko yang diukur dengan beta. Nah, kita bisa lihat sendiri rumus dari SML ini adalah RF ditambah RM dikurang RF dikali beta. Yang mana SML sendiri merupakan garis pasar sekuritas, sedangkan RF merupakan return saham atas investasi bebas risiko, beta merupakan kepekaan saham I, dan RM dikurang RF merupakan premi dari resiko pasar itu sendiri. Nah, dari rumus tersebut,
kita bisa lihat atau kita bisa gambarkan pada grafik yang sudah ada di sampingnya. Jadi dari penjelasan gambar tersebut, yaitu garis pasar sekuritas atau SML akan melalui 2 titik, yaitu ada aset bebas resiko dan pasar. Nah, pada aset bebas risiko ini mempunyai return sebesar RF dan beta sama dengan 0. Di sini mungkin ada garisnya, kemudian dan untuk portofolio pasar sendiri merupakan return sebesar RM dan juga beta sama dengan 1. Ini bisa ditujukan dari garis titik-titik tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada keseimbangan pasar dalam modal. Ada garis pasar modal atau capital market line atau CML. Nah, garis pasar modal atau CML ini merupakan garis yang menghubungkan antara risiko total yang diukur dengan deviasi standar dengan return portofolio yang efisien. Nah, dari model ini, model CML ini, kita bisa tarik kesimpulan menggunakan rumus yaitu RF di M dikurang RF dikali tau P dibagi tau M. Nah, untuk penjelasan dari rumusnya sendiri, untuk CML sendiri merupakan garis pasar modal, dan RF merupakan imbalan atas investasi bebas risiko, tau M merupakan standar defisiasi atau total risk pasar, tau P merupakan standar total risk portofolio dan merupakan premi risiko pasar. Nah, di sini bisa kita lihat juga dari persamaan tersebut dapat digambarkan grafik seperti ini. Nah, grafik ini tampak bahwa pilihan investor akan berada di sepanjang garis, yaitu garis hubungan expected return portfolio dengan standar deviasinya yang kita sudah CML seperti itu. Selanjutnya ada model arbitrage pricing theory. Jadi model APT ini sudah didasarkan pada hukum satu harga, yaitu hukum atau biasa kita sebut dengan law of wine price, di mana aset yang sama tidak bisa dijual kembali dengan harga yang berbeda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Indri pada awal pembukaan tadi. Nah, dari model arbitrage pricing theory ini terdapat 3 asumsi yang mendasari model APT ini, yaitu pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna, kemudian investor selalu lebih menyukai nilai return yang lebih tinggi daripada resiko tinggi, kemudian hasil dari proses stokastik atau pendapatan aset dapat dianggap sebagai komoditas. Nah, dari model APT ini dapat kita lihat persamaannya, yaitu pendapatan sekuritas yang diharapkan dapat kita lihat untuk persamaannya merupakan ERIT sama dengan alpha I ditambah beta I1 F1T ditambah beta I2 kali F2T dan sampai atau hingga faktor dan ketentuan nanti hingga beberapa faktor yang diharapkan. Nah, untuk ERIT sendiri merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan sekuritas I pada periode T, kemudian beta I merupakan sensitivitas pendapatan sekuritas, sedangkan F merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan pada periode T dan juga merupakan error. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan mengenai expected return. Di sini bisa kita lihat untuk rumusnya sendiri adalah ERI sama dengan RF ditambah beta I
dikali R1 dikurang RF ditambah beta 2 dikali R2 dikurang RF hingga beta N dikali RF. Nah, untuk penjelasannya sendiri dari persamaan tersebut, RF sendiri merupakan return bebas risiko, kemudian R1 hingga N merupakan expected return, faktor-faktor yang mempengaruhi return saham ke 1 sampai ke N, kemudian beta 1 sampai N sendiri merupakan sensitivitas return saham ke 1 sampai N terhadap faktor mempengaruhinya. Nah, model APT sendiri sebenarnya berdasarkan dari model CAPM. Namun, ia telah mempertimbangkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi keuntungan sekuritas yang memandang dunia agar menjadi lebih kompleks. Nah, kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan lihat di 11.7 yaitu mengenai approach to asset pricing. Nah, CAPM dan APT sendiri adalah model alternatif dari resiko dan pengembalian. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara model CAPM dan juga model APT. Nah, pada model CAPM sendiri hanya dapat menangani satu faktor saja atau return pasar. Sedangkan pada model APT sendiri dapat menangani banyak faktor. Nah, CAPM, investor dapat memaksimumkan utilitas dengan cara memasukkan aset. Sedangkan pada model APT, investor hanya bisa melakukan kegiatan arbitrase untuk memanfaatkan ketidakseimbangan harga. Dengan begitu, harga keseimbangan menjadi tercapai. Selanjutnya adalah efisien capital market yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Restin, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Untuk topik selanjutnya adalah mengenai efisien capital market. Di sini pembahasan pertama adalah can financing decision create value. Jadi pasar efisien itu adalah pasar modal yang tentunya berisi sekuritas dengan nilai pasar yang dapat menyesuaikan harga dari informasi yang ada atau yang diterima publik secara cepat dan langsung. Dengan mempertimbangkan investor itu dapat mengevaluasi seperti anggaran modal, berapa banyak, dan jenis hutang perusahaan, kemudian ekuitas apa aja yang akan dijual, serta kapan harus menjualnya. Hal ini perlu dilakukan ketika kita melakukan investasi atau melakukan perencanaan kapan akan menjual atau akan membeli. Jadi pasar efisien sendiri tujuannya adalah untuk menyeimbangkan harga berdasarkan informasi yang diterima saat ini. Jadi ini ada 3 cara untuk menciptakan peluang pembiayaan. Yang pertama adalah full investor. Full investor ini dimaksudkan bahwa investor di pasar saham ini diasumsikan sebagai investor-investor yang cerdas. Jadi tidak bisa mudah dibohongin karena terutama di zaman sekarang ya, banyak sekali konsultan di bidang investasi. Kemudian dengan konsultan itu biasanya memberikan rekomendasi atau terhadap informasi-informasi yang akan diperoleh atau yang diperoleh oleh para investor untuk nanti menentukan keputusan apakah ia harus membeli atau menjual sekuritasnya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya atau meningkatkan subsidi. Yang ketiga, membuat keamanan baru. Jadi 3 hal ini adalah cara untuk menciptakan peluang pembiayaan yang bernilai. Yang kedua adalah a description of efficient capital market. Jadi pasar modal yang efisien ini adalah di mana harga saham yang sepenuhnya itu mencerminkan informasi yang tersedia. Jadi dari perusahaan atau dari sekuritasnya memberikan semua informasi kepada publik begitu. Jadi publik bisa melakukan penilaian terhadap skema dari investasi atau harga sahamnya.
Hipotesis pasar efisien atau EMH itu memiliki bagi investor dan perusahaan. Yang pertama adalah informasi itu segera tercermin dalam harga. Kemudian investor hanya mengharapkan return yang normal. Yang kedua adalah perusahaan seharusnya itu hanya mengharapkan untuk menerima nilai yang wajar terhadap sekuritas yang mereka jual. Oke, yang selanjutnya adalah di sini ada grafik mengenai reaksi terhadap informasi baru di pasar efisien dan inefisien. Jadi salah satu yang mempengaruhi harga saham tadi adalah announcement atau surprise gitu. Jadi kurang lebih gambaran grafiknya adalah seperti ini. Di sebelah kiri di grafiknya itu ada mencerminkan stock price atau harga saham, kemudian di sumbu X itu ada harinya, jadi public announcement day. Min 30 artinya adalah min 30 hari sebelum informasi itu disampaikan ke publik dari perusahaan si sekuritas itu. Informasi itu bisa informasi positif dan informasi negatif. Informasi positif misalnya suatu perusahaan yang ada di pasar saham itu ingin mengembangkan mungkin produk baru begitu. Itu dianggap sebagai informasi yang baik karena bisa jadi dengan mengembangkan produk baru dia bisa meningkatkan penjualan dan kemudian keuntungan perusahaan berpengaruh juga pada expected return dari para pemegang saham. Nah, yang perlu diperhatikan dari grafik ini adalah bahwa pada hari ke-0 atau pada hari ke public announcement day, itu harga sahamnya bisa jadi naik signifikan, tapi setelah itu akan berjalan stabil sampai hari ke-30. Tapi reaksi berbeda ditunjukkan pada overreaction and reversion. Jadi para perilaku yang overreaction itu mereka cenderung menunjukkan perilaku yang baik dengan kemungkinan banyak yang tertarik terhadap saham ini sehingga harganya semakin meningkat, tapi pada hari ke-10 itu sudah mulai turun harga sahamnya. Begitu juga pada yang responnya lambat gitu. Jadi naiknya harga saham ini terhadap berita baik atau informasinya relatif lambat, tapi namun keduanya itu nanti akan bertemu juga pada harga yang seharusnya seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah grafik kalau kita melihat atau menerima informasi buruk nanti di publik. Gitu. Jadi ini sama seperti di grafik sebelumnya, hanya saja grafik sebelumnya itu berkaitan dengan reaksi investor masih baik, sedangkan yang ini adalah reaksi investor terhadap informasi buruk. Jadi masih sama di sumbu Y itu ada stock price, kemudian ada days of announcement-nya juga. Jadi di sini kalau perusahaan itu melakukan delay informasi ya, jadi informasi buruk itu mungkin disampaikan ke publik secara bertahap atau secara sedikit demi sedikit, maka itu bisa mengurangi penurunan harga secara signifikan. Lihat yang di garis putus-putus warna orange itu kan menunjukkan delay respond to bad news gitu. Jadi perusahaan bisa saja sebenarnya memang sudah terjadi hal atau informasi buruk, tapi dia menunda untuk menyampaikannya kepada investor atau menyampaikannya pelan gitu ya. Jadi respon dari investor itu juga secara garis putus-putus dia tidak langsung signifikan anjlok seperti garis putus-putus yang warna merah ya, atau overreaction to bearish gitu. Kalau kita lihat nanti sebenarnya pada hari ke-0 itu juga harga sahamnya juga bisa jadi langsung stabil begitu sampai ke lebih dari 30 hari. Cuman kalau untuk yang bad news ini memang secara overreaction bisa jadi turunnya secara signifikan, naiknya juga secara signifikan. Nah, ada 3 kondisi yang menyebabkan pasar itu menjadi efisien. Yang pertama adalah rasionalitas. Jadi
semua investor itu pastinya memang ada yang berpikiran rasional juga gitu. Jadi mereka menyesuaikan harga pasarnya, kemudian reaksinya, jadi agar tidak berlebihan begitu. Jadi mereka juga mempertimbangkan kapan harus membeli dan menjualnya. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan independen dari rasionalitas. Nah, ini juga sebenarnya dibutuhkan sebagai penyeimbang ya di pasar efisien. Jadi ada yang rasional, kemudian ada yang irasi. Jadi harganya nanti akan kembali seimbang. Yang ketiga adalah arbitrasi. Oke, selanjutnya, nah yang ketiga adalah kita membahas tentang the different types of efficiency. Jadi ini ada sistem klasifikasi efisiensi yang paling secara umum ada diidentifikasi ke dalam 3 jenis. Informasi tentang harga masa lalu, informasi yang tersedia untuk umum, dan semua informasi. Itu ada diklasifikasikan sebagai 3, ini ada weak form. Jadi weak form ini biasanya perdagangan dari pasar saham itu hanya berdasarkan histori harga saham di masa lalu. Misalkan 3 hari terakhir harga sahamnya berapa, kemudian estimasi 3 hari ke depan harga sahamnya berapa. Jadi investor hanya mempertimbangkan dari histori harga saham pada masa lalu saja. Mereka tidak memperhitungkan hal atau seperti mungkin forecasting dari sales atau laporan keuangan perusahaan ke depan, kemudian adakah informasi terkait mungkin merger atau akuisisi, kemudian pendapatan atau operasional perusahaan, apakah masih sama atau mengalami perubahan. Yang kedua adalah semi strong form. Jadi di sini investor itu menerima informasi yang memang hanya tersedia di publik ya. Jadi kan ada informasi yang memang terpublish. Semi strong form ini mereka menerima semua informasi yang ada di publik, kemudian mengolahnya sehingga mereka mungkin lebih baik dalam melakukan investasi. Kemudian yang ketiga adalah strong form. Strong form ini ada yang beranggapan bahwa mereka atau investor ini menerima informasi-informasi terkait dengan sekuritas tersebut dari orang dalam, dari perusahaan itu sendiri. Sehingga mereka punya kesempatan lebih untuk mendapatkan keuntungan atas informasi yang mereka peroleh. Nah, di sebelah kanan itu adalah hubungan antara 3 kumpulan informasi yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat yang paling tengah adalah information set of past prices, tadi ada di weak form ya. Jadi kalau kita hanya mengelola informasi berdasarkan harga saham di masa lalu, maka jangkauan kita sangat kecil. Kemudian semi strong form jangkauannya lebih besar dan mencakup dari histori harga di masa lalu. Yang luas jangkauannya adalah yang strong form, yaitu karena mereka punya semua informasi terkait dengan sekuritas dan saham itu, baik yang secara publik maupun tidak. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah salah satu alasan untuk memperkirakan bahwa pasar efisien itu lemah gitu ya. Yang pertama karena setiap orang bisa dengan mudah untuk jadi bila kita hanya dengan melihat histori harga sahamnya saja, kita sudah tahu polanya. Jadi setelah 3 hari naik, dia besoknya akan turun gitu. Maka ini dianggap sebagai pasar efisien yang lemah. Karena orang-orang sudah dengan mudah mengetahui pola harga saham tersebut. Kemudian yang kedua adalah bentuk efisien yang setengah kuat atau semi strong form tadi, itu menyeratkan bahwa investor itu lebih canggih. Mereka punya keterampilan lebih di bidangnya dan mereka memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga itu adalah yang strong form tadi, itu pasar efisien yang paling kuat ya. Jadi di mana investor itu mungkin saja memiliki orang dalam perusahaan dan dia akan mengambil keuntungan dari informasi tersebut.
beberapa kesalahpahaman umum tentang hipotesis pasar efisien. Jadi biasanya yang pertama itu berkaitan dengan khasiat melempar dart atau menimbulkan kebingungan tentang pasar efisien. Jadi ada anggapan bahwa pasar efisien ini tidak peduli apa yang dilakukan dan orang-orang atau investornya itu berpikir bahwa pasar efisien itu bisa melindungi mereka sehingga menjadi waspada. Yang kedua adalah fluktuasi harga. Ini mencerminkan informasi yang tersedia. Jadi meskipun banyak pemegang saham itu tidak pernah mengikuti informasi atau harga saham atau fluktuasinya, tapi mereka tetap bisa memperoleh return dan tidak mempertimbangkan untuk memperdagangkan dalam waktu dekat. Oke, untuk selanjutnya the evidence nanti akan di-share rekan saya, Mbak Indria, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Restin. Untuk poin 13.4 ini mengenai the evidence ya. Evidence ini kan kalau bisa disederhanakan berarti kan apa sih support-support apa atau dokumentasi atau hal-hal apa yang menjadi analisa ya dari para calon buyer atau pengamat di dunia sekuritas. Jadi kan evidence ini kita juga bisa melihat bagaimana pencatatan pasar efisien itu bisa terukur sehingga bisa meyakinkan para advocate. Pasar efisien ini itu bisa kita lihat dari 3 kategori. Yang pertama, kita menganalisanya apakah perubahan harga saham itu random, lalu apakah ada semacam seperti trading rules yang berkaitan dengan profit yang bisa diperoleh. Lalu yang kedua terkait apakah ada hasil studinya, apakah bagaimana pasar sekuritas itu dapat dengan cepat dan akurat merespon terkait informasi yang update, informasi yang baru. Lalu yang ketiga itu bagaimana bisa tercatat secara profesional gitu dalam kita mengelola investasi suatu perusahaan. Sebenarnya para ahli statistik sama psikolog. Jadi mereka ini melihat bahwa kecenderungan para pemain di dunia sekuritas, para calon buyer itu mereka lebih mengamati pattern-nya, pola bagaimana mungkin lebih ke fluktuasi pergerakan sekuritas tersebut. Namun mereka mengamati ini secara random ya, jadi juga tidak selalu terukur dan mereka pantau terus, namun ini lebih ke random dengan memperhatikan polanya, pattern-nya. Lalu orang-orang ini calon buyer ini atau pengamat di dunia sekuritas melihat pola atau grafik-grafik pattern-nya itu seperti suatu seperti ini, jadi seperti bayangan gitu. Jadi lebih banyak para pengamat di dunia bursa, calon buyer, dia memahaminya seperti itu gitu. Nah, lalu ada juga sih tes yang mereka lakukan gitu.
tes yang mereka lakukan, kita nyebutnya itu event studies ya. Ini pembahasannya ke poin 2. Kalau event studies ini adalah tuh suatu jenis tes yang lebih kuat dalam menganalisa pasar efisiensi, gitu, pasar efisiennya, market efisien, yang mana seharusnya harga stok perputaran sekuritas atau saham itu merefleksikan semua hal yang publik perlu ketahui. Jadi kita kan kalau mau investasi tentu kita melihat dulu bagaimana nih polanya, bagaimana historinya. Nah, kalau event studies ini dia lebih kuat ya untuk menjelaskannya, menganalisanya. Nah, karena event studies ini dia menguji harga dan tingkat pengembalian melebihi jangka waktu khususnya terkait informasi yang baru. Kalau yang tadi yang tes evidence itu kan dia lebih under reaction, ada yang over reaction, ada yang early reaction, ada juga yang delay reaction. Lalu tingkat pengembalian return itu dapat di-adjust untuk menentukan jika terjadi hal yang tidak biasa, abnormal, dengan melihat ke histori apa yang terjadi di market, di pasar bursa di hari itu. Nah, hal yang tidak biasa ini kayak abnormal, tingkat pengembalian yang tidak biasa, abnormal return, itu dapat dihitung dengan mengurangi subtracting the market return di hari itu dibandingkan dengan actual return stock pada hari itu juga. Jadi abnormal return-nya itu dapat kita lihat dengan mengurangi tingkat pengembalian pasar di hari yang sama dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang actual, realnya seperti apa terkait saham itu di hari yang itu juga. Kalau formulanya itu AR dikurangi tingkat return dikurangi tingkat return dikurangin dengan RM. Lalu setelah penelitian yang cukup lama, metodologi event studi ini juga telah diterapkan untuk skop yang lebih luas, yaitu dia mencakup dia termasuk pada peningkatan dan penurunan dividen, earning announcement, terus merger, capital spending, new issues of stock. Jadi saat suatu saham itu baru di launching, nah itu juga mempengaruhi. Jadi event studi ini dia lebih ke semi-strong form efficient market. Lalu bagaimana kita mencatat yang perlakuan untuk yang mutual funds. Nah, jika pasarnya ini yang kategori semi-strong, maka apapun yang publik bisa menerima informasinya, maka mereka akan percaya gitu dengan nilai saham tersebut. Lalu
lalu rata-rata tingkat pengembaliannya dibandingkan dengan rata-rata investor yang menguasai di market tersebut. Lalu apa sih kekuatan dari efisiensi market ini? Kekuatannya itu kita dapat melihat dari view-nya insider trading terkait dengan abnormal profitable gitu. Jadi hal-hal yang tidak dapat terprediksi yang bisa mempengaruhi ke profit yang diperoleh. Terus lalu juga dapat studi MH ini juga dapat menginvestigasi sisi lain dari dunia trading tersebut. Selanjutnya ke poin 13.5. Oke, 13.5. Kita ke 13.5 ini kita ke behavioral challenge to market efficiency. Jadi ini lebih ke bagaimana perubahan perilaku pengamat dunia sekuritas terkait dengan market efisiensi. Di sini itu ada 3 topik, ada rationality, karena dari sisi rasionalnya terkadang orang-orang atau pengamat bursa, people itu mereka tidak selalu memprediksi sesuatu itu dengan secara rasional. Jadi banyak investor yang fail, yang gagal, lalu mereka tradingnya juga too much ya, terlalu banyak dan mereka berusaha mencari profitable-nya dari saat mereka jual, keuntungan saat mereka jual, dan bagaimana saat mereka melepaskan investasinya lalu mengalami loss, rugi. Lalu ada juga perilakunya itu yang independent deviation from rationality. Jadi kadang-kadang mereka ini lebih rasional melihatnya ke sedikit data. Ada juga yang masih menganut ke konservatism. Jadi orang-orang ini mereka tipe yang tidak terlalu, kalau istilah sekarangnya tidak terlalu gerak cepat gitu. Jadi mereka santai aja, slow gitu, mengamati pasar bursa. Jadi tidak terburu-buru mereka bagaimana mencari mencari informasi mengenai suatu sekuritas. Sehingga ya mereka saat mendengarkan suatu berita, misalnya ada informasi yang unpredictable, yang surprise-nya, karena mereka kategori yang santai aja, slow, bukan pemain pasar yang gercep gitu ya istilahnya. Jadi ya mereka lebih ini aja, lebih independen aja deviasinya gitu. Lalu yang arbitrase, ada juga perilaku pemain di dunia bursa itu yang arbitrase. Mereka ini mereka lebih analisanya lebih tajam, mereka lebih rasional, terus mereka juga lebih berhati-hati gitu dalam meng-share sesuatu informasi gitu. Jadi tidak begitu saja mereka meng-share, mereka juga berpikir dulu apa yang akan mereka suggest. Terus
karena yang tipe arbitrase ini mereka lebih mengutamakan, mereka mengamati dulu, mereka menganalisa, mereka berhati-hati dalam meng-share mungkin terkait informasi sekuritas suatu investasi. Maka kemungkinan mereka ini adalah tipe yang lebih pintar gitu dalam menguasai pasar bursa. Mereka beli di saat harganya rendah dan mereka menjualnya di saat prediksi mereka harga yang hari ini, harga yang jika harganya tinggi mereka akan langsung sell gitu. Jadi ini pemain-pemain yang cukup smart ya untuk di level ini. Lalu untuk poin berikutnya, untuk penyajian berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya Mbak Rahma. Pada Mbak Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Selanjutnya ada di poin 13.6 yaitu mengenai empirical challenge to market efficiency. Nah, di sini kita telah lihat bahwa terdapat tabel mengenai dukungan empiris terhadap efisiensi pasar. Untuk dukungan empiris terhadap efisiensi pasar ini tidak luput dari tantangan. Nah, berikut ini dari tabel ini kita bisa lihat merupakan bukti-bukti yang menentang hipotesis bukti empiris dari efisiensi pasar. Di sini sudah ada beberapa point of view, yaitu ada limit to arbitrage. Dari sisi market efisiensi dapat kita lihat bahwa membeli aset yang terlalu mahal akan menyesuaikan harga level yang benar. Nah, sedangkan dari sisi behavioral finance, di sini kita bisa lihat bahwa seorang investor yang membeli aset yang terlalu mahal dan menjual aset yang terlalu murah tidak memiliki kepastian. Kemudian pada point of view earning surprise, pada market efisiensinya, dari sisi market efisiensinya, harga akan segera menyesuaikan dengan pengumuman, sedangkan pada behavioral finance-nya, harga akan menyesuaikan perlahan karena investor menunjukkan konservatisme. Pada point of view yang ketiga, yaitu size, market efisiensi mengatakan bahwa mengukur resiko dari ukurannya, sedangkan pada behavioral finance, ukuran terbaik dari resiko portofolio besar adalah CAPM. Kemudian untuk point of view yang keempat, dari value versus growth, dari sisi market efisiensinya mengatakan bahwa rasio buku ke pasar berisikan informasi apapun yang digunakan untuk mengidentifikasikan nilai saham. Sedangkan dari sisi behavioral finance mengatakan bahwa beberapa variabel berbasis akuntansi telah disarankan sebagai alternatif untuk mengidentifikasikan nilai saham. Nah, yang terakhir yaitu point of view mengenai crash dan bubbles. Dari sisi market efisiensi, dikatakan bahwa pasar anjlok akibat crash pada pasar saham tahun 1987 tidak konsisten dengan efisien. Sedangkan dari sisi behavioral finance, harga sekuritas sendiri terkadang bergerak liar di atas nilai sebenarnya. Akhirnya harga jatuh kembali pada level semula yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Kemudian selanjutnya ada reviewing the difference. Nah, ada poin ini, kontroversi atas pasar modal yang efisien
belum terrealisasikan. Dan sebaliknya, para ekonom sendiri telah memilah diri ke dalam 3 buku, yaitu ada yang masuk ke dalam market efisiensi, ada yang masuk ke dalam behavioral finance, dan ada juga yang mungkin belum masuk keduanya gitu. Nah, untuk bagi para ekonom yang masuk ke market efisiensi, jadi prinsip ini menyatakan bahwa kelebihan hasil sampel kecil ini dimaksudkan seperti mohon maaf para penjudi yang menganggap beberapa putaran hitam berturut-turut pada roda. Nah, di sini membuat hasilnya hitam lebih mungkin daripada merah. Nah, untuk pada kubu yang behavioral finance, pada prinsip ini menyatakan bahwa individu bisa menyesuaikan keyakinannya terlalu lambat terhadap informasi yang baru. Sedangkan bagi yang tidak masuk untuk keduanya, di sini memiliki pandangan yang berbeda dengan hasil. Secara umum mungkin bisa dikatakan bahwa mereka yang masuk ke dalam kubu ini hati dalam menafsirkan anomali. Seperti yang kita lihat, anomali sendiri merupakan situasi di mana pengembalian pasar yang sebenarnya lebih tinggi dari perkiraan tentang pengembalian yang seharusnya. Kemudian selanjutnya ada implication for corporate finance. Nah, efisiensi pasar sendiri memiliki relasi para manajer keuangan. Hal itu bisa dituangkan ke dalam 4 implikasi efisiensi bagi para manajer. Nah, yang pertama di sini ada pilihan akuntansi atau pilihan finansial dan efisiensi pasar. Di sini dimaksudkan bahwa harga saham perusahaan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan akuntansi. Dan secara khusus, hal ikan bahwa analis keuangan dapat membangun pendapatan dengan metode akuntansi alternatif. Nah, yang kedua merupakan keputusan waktu. Hal ini merupakan efisiensi pengimplikasian bahwa saham dijual untuk nilai sebenarnya sehingga keputusan waktu menjadi tidak penting. Dapat kita lihat juga bahwa terdapat grafik di samping pada tunjukkan bahwa saham lebih mungkin diterbitkan setelah harga saham yang meningkat. Kemudian yang ketiga ada spekulasi dan pasar efisien. Di sini dimaksudkan bahwa individu dan lembaga keuangan biasa dianggap sebagai spekulan utama pada pasar keuangan. Namun perusahaan industri pun berspekulasi demikian. Kemudian untuk ada informasi harga pasar, yaitu efisiensi pasar menyiratkan bahwa harga saham mencerminkan bahwa semua informasi telah tersedia. Nah, hal ini direkomendasikan untuk penggunaan informasi sebanyak mungkin dalam mengambil keputusan perusahaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai contoh soal. Mungkin untuk nama akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mbak Restin. Kepada Mbak Restin, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Jadi saya akan melanjutkan berkaitan dengan contoh soal yang pertama, itu terkait dengan implementasi dari APT atau hukum satu harga sendiri. Di sini kita menggunakan rumus dari satu faktor model ya, yang paling sederhana. Persamaan arbitrage pricing, harga suatu aktiva yang satu faktor saja. Contohnya adalah R sama dengan expected return, nanti ditambah beta dan dikali faktornya.
Nah, di sini ada suatu kondisi, jadi dikondisikan bahwa di suatu pasar itu ada dua portofolio equilibrium dengan karakteristik sebagai berikut. Jadi ada portofolio A, dia memiliki expected return itu 25% dengan beta 1,5. Sedangkan portofolio B itu memiliki expected return 17% 0,5. Nah, selanjutnya kita ingin mengukur terkait dengan ini kemungkinan arbitrasinya. Jadi apabila di pasar itu ada satu kondisi lagi, yaitu portofolio C dengan expected return-nya di sini adalah 20% dan betanya 1. Maka ada kemungkinan melakukan arbitrasi atau laba tanpa menanggung resiko. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Membentuk portofolio A dan B yang memiliki faktor resiko atau beta yang besarannya sama dengan betanya dari portofolio C. Nah, misalnya portofolio D itu terdiri dari 0,5 portofolio A dan 0,5 portofolio B, maka diperoleh return dari portofolio D ini sama dengan porsi dari portofolio A dikali dengan expected portofolio A ditambah dengan porsi portofolio B dikali dengan expected return dari portofolio B. Tadi dijelaskan di soal pada slide sebelumnya bahwa expected return dari portofolio A itu adalah 25% atau 0,25. Jadi 0,5 dikali 0,25 ditambah porsinya dari portofolio B adalah 0,5 dikali expected return dari portofolio B adalah 17% atau 0,17 peroleh return expected-nya dari portofolio D adalah 0,21 atau 21%. Nah, selanjutnya kita akan mencari beta. Jadi beta dari portofolio D ini kita menambahkan tadi porsinya dari portofolio A ditambah dengan betanya A, portofolio A, dan ditambah maaf tadi dikali ya, jadi porsinya 0,5 dikali dengan 1,5 betanya portofolio A, porsinya portofolio B itu adalah 0,5 dikali dengan betanya beta dari portofolio B, maka diperoleh beta dari portofolio D ini adalah sama dengan 1. Sehingga beta portofolio C dan portofolio D itu sama dengan 1, meskipun expected return-nya berbeda. Portofolio C memiliki expected return 20% dan portofolio D memiliki expected return 21%. Tadi pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa diversifikasi itu memungkinkan meminimalkan resiko tidak sistematis asalkan proporsinya sama di portofolio tersebut. Setelah ini kita akan melakukan storytelling ya. Kita mencoba melakukan storytelling pada slide berikutnya. Nah, ini bila dilakukan storytelling pada portofolio C, misal 100 juta yang akan diinvestasikan pada portofolio persamaan sebagai berikut. Dari portofolio C, itu kas awalnya adalah 100 juta tadi ya permisalannya. Kemudian karena dia punya di situ expected return dari portofolio C tadi 20%, maka arus kas akhirnya harusnya 120 juta. Kenapa minus? Karena di sini diasumsikan untuk investasi portofolio D itu kan meminjam dari investasi yang ada di jadi dia minus, kemudian resiko portofolionya adalah minus 1,2. Di sini untuk long tailing dari portofolio D ya, itu investasi awalnya dia minus 100 juta karena dia tidak mengeluarkan uang untuk portofolio D, kemudian dia mendapatkan arus kas akhirnya dari expected return portofolio D tadi adalah 21%, maka diperoleh 121 juta. Maka arus kas jadi plus 1 juta, sedangkan resiko portofolionya itu adalah 0.
Dijelaskan bahwa portofolio arbitrage ini memerlukan investasi 0 dan mendapatkan keuntungan 1 juta tanpa resiko karena beta sama dengan 0. Proses arbitrage akan berlangsung sampai portofolio C berada dalam equilibrium. Selanjutnya untuk contoh soal 2 akan dijelaskan oleh Mbak Rahma, silakan. Baik, Mbak Restin. Selanjutnya untuk contoh soal kedua yaitu mengenai the capital asset pricing model dan the arbitrage pricing theory. Contoh soalnya cukup sederhana, yaitu jelaskan perbedaan antara the capital asset pricing model atau CAPM dan the arbitrage pricing theory atau APT. Untuk penyelesaiannya, ya di sini ada 3. Untuk persamaannya pada model CAPM sendiri terdapat persamaan yaitu RT sama dengan RF ditambah beta I dikali RM dikurang RF. Sedangkan pada model APT untuk persamaannya adalah ERIT sama dengan alfa I ditambah beta I1 ditambah F ditambah B1I2 dikali F2T hingga BI sampai K dikali FK sampai T. Kemudian untuk pembeda yang kedua yaitu ada return generating process. Pada CAPM sendiri untuk return asetnya merupakan fungsi dari faktor tunggal yaitu return pasar, sedangkan APT return asetnya merupakan fungsi dari beberapa faktor. Misalnya faktor produksi nasional dan return pasar. Sedangkan untuk pembeda yang ketiga yaitu dari proses. Untuk CAPM sendiri, investor memaksimumkan utilitas atau fungsi kepuasan dengan memasukkan komponen aset yang berbasis resiko. Kemudian untuk model APT sendiri, investor melakukan kegiatan arbitrase untuk memanfaatkan ketidakseimbangan harga. Dengan begitu, harga keseimbangan menjadi tercapai. Kemudian untuk summary and conclusion-nya akan disampaikan oleh Mbak Indri. Kepada Mbak Indri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir di summary and conclusion. Dari presentasi kami ini beberapa poin yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, APT mengasumsikan bahwa return saham dihasilkan berdasarkan model faktor, lalu diversifikasi dapat menghilangkan sebagian dari resiko sekuritas individual. Yang ketiga, pasar keuangan efisien memproses informasi yang tersedia bagi investor dan memasukkannya ke dalam harga sekuritas. Lalu hipotesa pasar efisien EMH memiliki implikasi bagi investor dan perusahaan, yaitu informasi segera tercermin dalam harga. Perusahaan harus mengharapkan untuk menerima nilai yang wajar terhadap sekuritas yang mereka jual. Lalu poin kelima, efisiensi kondisi pasar disebabkan oleh rasionalitas investor, penyimpangan independen dari rasionalitas, dan arbitrase. Lalu bentuk efisiensi pasar dibedakan menjadi 3, yaitu efisiensi lemah, semi kuat, dan kuat. Kemudian market portfolio. Jadi dapat kita simpulkan market portfolio itu adalah investasi yang berisikan semua sekuritas di pasar,
Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah suatu model untuk mengestimasikan nilai return suatu aset dengan membandingkan antara variabel return yang diterima dan risiko yang ditanggung. Ada dua bentuk hubungan antara risiko dan expected return dalam investasi aset keuangan, antara lain: 1. Garis pasar sekuritas, security market line, garis pasar modal, capital market line. Kemudian, dukungan empiris terhadap efisiensi pasar tidak luput dari tantangan. Berikut ini bukti-bukti yang menentang hipotesis bukti empiris dari efisiensi pasar. Yang pertama, limit to arbitrage. Yang kedua, earnings to price. Yang ketiga, size. Yang keempat, value versus growth. Yang kelima, crash and bubbles. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai arbitrage pricing theory dan CAPM. Semoga hal-hal yang kami sajikan ini dapat membantu memperluas wawasan rekan-rekan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.